Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada IHSG dan referensi saham mingguan edisi 6 September 2021. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar setiap saya upload video, Anda dapat mendapatkan notifikasi dari YouTube mengenai video dari saya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan likes-nya karena satu likes juga sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin request saham bisa tulis di kolom komentar apa yang ingin dibahas di video berikutnya. Misalnya kalian minta saham Bank BCA, bisa kalian tulis BBCA atau bisa kalian tulis nama perusahaannya yaitu Bank BCA. Akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan kita terhadap preferensi saham untuk seminggu ke depan. Dan juga kita akan membahas IHSG. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita berada di indeks Composite Index atau IHSG. Ini adalah chart IHSG kita. Oke, bentuk kemarin hari Jumat tanggal 3 September 2021 di close dengan posisi 0,8 positif 0,8% di harga Rp6.126 sekitar segitu. Dan low kemarin itu sempat menyentuh daerah support, area support di garis warna biru ini. Dan posisi saat ini cukup dekat kepada resistnya yang ada di harga 6.145. Apabila kita lihat di beberapa hari sebelumnya bahwa ini merupakan resist yang cukup kuat ya untuk di area bawah, bagian bawah dari garis warna oranye di harga 6.145. Jadi kemungkinan untuk besok hari di tanggal 6 September 2021 itu memiliki kemungkinan dia bisa saja terjadi koreksi yang dimana high-nya itu bisa saja high atau open itu bisa saja dia menyentuh di area resistance ini, dan kemudian dia bisa saja koreksi, tapi dia juga memiliki kemungkinan untuk dia break dari resist ini untuk dia open di daerah close yang kemarin, lalu dia terkena di resist di harga 6145. Tapi dia juga ada kemungkinan untuk dia break dari resistance yang ini. Karena seperti halnya yang kita ketahui bahwa di beberapa hari sebelumnya ada false break di sini yang dimana dia memang sudah berhasil di break, tapi dia memang kembali lagi ke menjadi resistnya dia. Jadi ada kemungkinan besok itu kalau pembelian itu kuat, maka harga ini bisa bergerak menembus dari resistance yang ini. Tapi kalau pembelian itu kalah dengan jumlah penjualan, maka dia bisa terjadi koreksi. Nah, koreksinya kemana? Kemungkinan koreksi itu bisa terjadi hingga ke ini ya, titik sini. Supportnya saya akan berikan warna kuning ya, karena ini juga harga ini cukup sering juga ya bergerak daerah sini. Ini low-nya di sini, ini ada body di sini, ada beberapa body bergerak daerah sini. Jadi ini merupakan minor resist yang minor support maksudnya yang cukup kuat apabila besok terjadi koreksi pada IHSG. Oke, sekian dulu dari saya mengenai Composite Index atau IHSG. Oke, berikutnya kita akan membahas saham yang saya bahas di video sebelumnya, yaitu saham PPRO. PPRO ini cukup menarik karena setelah 4 hari dia berada di 67 ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 1 September 2021, dia ini akhirnya bergerak naik ya di tanggal 2 September 2021 di close di harga 72. Dan juga dia itu sempat menyentuh di resistance-nya yaitu 75. Lalu di hari berikutnya itu dia gap up, yaitu di hari Jumat tanggal 3 September 2021 dia gap up
ke harga 73, lalu dia sempat menyentuh di EMA 100. Perlu diketahui juga ya bahwa warna merah ini adalah EMA atau moving average exponential 100, dan yang warna hijau adalah EMA 150. Di hari sebelumnya dia sempat maksud saya hari Jumat dia sempat menyentuh high-nya yaitu di EMA 100, dan lalu di close di harga 71 ya. Untuk saat ini 71 adalah minor resistance, jadi minor support maksud saya ya. Dan setelah berhari-hari ini kan dia akhirnya dia naik ya. Jadi ini cukup menarik kalau kalian udah punya ya. Waktu kemarin saya bilang kalau kalian udah punya, kalian bisa tunggu untuk dia sekitaran, kalau kalian sudah lepas di harga 75 kemarin saat dia sentuh, oke, kalian bisa menunggu kembali untuk waktu entry yang tepat. Tapi untuk sekarang bagi yang masih punya, yang masih hold belum menjual, kalian bisa tunggu dia rebound, karena sekarang kan dia berkoreksi nih di daerah di hari ini, di kemarin nih. Jadi dia bisa resistance-nya di garis warna putih untuk kalian jual, karena ini sudah di support juga oleh garis trendline. Saya akan berikan warna ini ya, saya berikan warna biru. Nah, garis trendline ini cukup dekat dengan harga saat ini. Jadi sekalipun besok dia naik, itu paling bisa ke harga 75, dan kalian bisa langsung lepas kepemilikan kalian di PPRO atau kalian jual. Tapi ya untuk ke harga 76 ini memang cukup berat ya, karena seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa ada EMA 100 dan EMA 150 yang cukup berdempetan, yang menjadikan mereka sebagai resistance-nya saat ini. Jadi untuk menuju ke harga 76 ini cukup susah karena ada resistance yang kuat untuk sebagai di harga 75. Jadi bagi kalian yang sudah punya dari saham PPRO, kalian bisa jual besok di harga 75. Tapi kalau apabila dia terjadi turun, kalian bisa bisa kalian average down sampai, kalau dia sampai turun di 67, bisa kalian average down di 67. Tapi kalau dia naik, kalian bisa jual di harga 75, karena sekali lagi dia sudah didukung juga oleh support trend line-nya. Apabila kita lihat di sini, trend line-nya berbentuknya adalah ascending seperti ini, dari atas ke bawah, ini warna biru. Jadi dia mentok di sini, mentok di sini. Saya berikan tanda di sini mentok, di sini mentok. Ya, jadi di sini saat dia naik nanti, maka dia akan ada penolakan untuk dia turun ke arah daerah support. Jadi kalau yang sudah jual, jangan terburu-buru untuk beli. Yang masih punya, di harga 75 harus segera dilepas, karena resiko untuk harga itu bergerak menyentuh dari support dan bahkan melewati garis support. Oke, sekian dulu dari saya mengenai PPRO. Berikutnya saya akan membahas saham yaitu PTBA. Oke, ini adalah chart saham dari PTBA. Kita sebelumnya belum pernah membahas, tapi saya di sini akan membahas secara teknikal saja. Oke, di sini kita lihat di sini bahwa bentuknya adalah downtrend ya. Bentuknya downtrend seperti ini. Kita akan copy paste, kita taruh di bawahnya. Oke, bentuknya adalah downtrend, dan kemarin PTBA ini di close dengan harga positif 4,57% di harga Rp2.290. Oke, kalau kita lihat di sini posisinya memang cukup baik ya. Kalau misalnya dia memiliki pembelian yang kuat terus, tidak ada penjualan, maka berpotensi untuk dia naik. Tapi untuk saat ini secara teknikal, jangan kita ngambil secara asumsi bahwa dia bisa saja break dari trendline. Tapi untuk saat ini kalau kalian mau beli dari PTBA,
eh sebaiknya tunggu dulu sampai dia menyentuh dari maksud saya sampai dia itu break resistance-nya di sini, lalu dia berhasil close di atas resistance, lalu besoknya dia kembali terkoreksi, tapi saat dia koreksi dia bukan tembus. Saya akan gambarkan seperti ini. Oke, jadi di sini saat dia naik lalu dia turun terkoreksi, bukan dia turun jebol ke bawah tapi dia naik. Jadi saat dia seperti ini naik, nah ini saat dia naik sedikit di daerah sini, saat dia berhasil rebound bertahan di atas resistance, baru kalian boleh beli. Tapi kalau baru saja baru dia break dan Anda langsung membeli, itu bisa berbahaya karena itu bisa terjadi, yaitu namanya adalah false break dari resistance. Itu cukup berbahaya karena posisinya saat ini, mengingat posisinya ada di pucuk dari trend line-nya, maka dia berpotensi untuk bergerak kembali ke bawah dasar dari trend line-nya ini, bergerak ke bagian bawah. Jadi berpotensi untuk Anda mendapatkan kerugian yang cukup besar dari PTBA. Dan juga apabila kita lihat selain dari trend line, dia juga didukung oleh EMA 100 dan EMA 150. Dia ini sudah resistnya cukup kuat ya di harga 2290. Memang dia sudah menembus dari resistance EMA 100, tapi EMA 150 dia masih nyentuh. Jadi cukup riskan kalau Anda mau ngambil PTBA ini di harga 2290. Terkecuali apabila dia sudah breakout dari trend line dan dia sudah berhasil koreksi untuk diuji ketahanannya di atas resist, maka itu cukup kuat ya resist. Kalau dia sudah breakout artinya ini sudah menjadi support, artinya support ini sudah cukup kuat sehingga Anda baru bisa ngambil. Tapi kalau kondisinya dia belum break dari resistance yang dia miliki saat ini, maka untuk saat ini belum aman untuk diambil. Oke, posisinya saat ini memang seperti ini ya. Kita lihat juga secara Fibonacci. Kita gunakan Fibonacci retracement. Kemanakah dia akan naik ya? Kita akan tarik dari swing high-nya. Tarik ke swing low. Oke. Ya. Di sini bisa kita lihat bahwa dia juga baru saja break dari resistance-nya juga di sini. Di harga 2270 ya. Di Fibonacci 236. Jadi memang dia memiliki potensi untuk naik ke garis Fibonacci 382 karena memang ini merupakan golden ratio yang kita semua tahu. Jadi kalau kalian mau beli PTBA, kalian harus tunggu sampai dia break dari resistance saat ini dan juga berada di posisi atas dari EMA 100 dan EMA 150. Dan kalau kalian terlalu berani untuk beli sebelum dia break, menurut saya jangan beli dulu karena itu bisa mendatangkan kerugian yang cukup besar. Nah, lantas kalau dia sampai breakout dan dia berhasil berada di atas dari Fibonacci 236 dan juga berhasil close di atas dari garis trend line, maka kalian bisa taruh buy itu di harga sini. Stop loss-nya kalian bisa pasang di daerah sini. Dan kalian bisa TP di daerah sini. Jadi ingat ya, kalian belum bisa ngambil PTBA setelah dia naik, lalu setelah dia naik sini breakout, lalu dia koreksi dan koreksinya itu tidak menembus tapi rebound lagi, maka kalian saat dia naik sedikit kalian bisa beli. Cut loss di daerah sini di harga 2210 dan TP-nya bisa di harga 2440. Oke, sekian dulu dari saya mengenai PTBA. Berikutnya saya akan membahas saham BNI atau saham Bank Maybank Indonesia. Saat ini berada di support ya, di garis support di harga Rp340. Kemarin di close dengan harga Rp0. Maksud saya harganya adalah 0%.
di harga Rp340. Jadi ini merupakan support yang kuat karena apabila kita lihat di hari-hari sebelumnya, harga banyak berfluktuasi daerah sini, daerah sini. Jadi kalau kalian mau ngambil saham BNI ini cukup menarik. Kalian bisa pasang stop loss di harga 336 dan kalian bisa pasang TP di daerah sini. Harga 348. Ya, perlu diketahui juga bahwa ini risk reward yang cukup kecil, risknya hanya 0,59 dan rewardnya juga hanya 2,96. Jadi tapi kalau kita lihat di sini memang cukup beresiko ya, karena support berikutnya memang cukup jauh di daerah sini untuk di support Vivo 786. Jadi ini kalau mau kita ngambilnya low risk aja, low risk maka returnnya juga low. Oke, sekian dulu dari saya mengenai saham Bank BNI, saham juga PPRO dan saham PTBA. Apabila Anda menyukai konten saya, jangan lupa klik likes-nya, jangan lupa juga untuk klik subscribe karena satu subscribe dan satu likes juga sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.